Saya normal nggak sih dok? Udah dibaca belum kupingnya? Saya sering gituin. Ada perkembangannya, usianya, kemudian ini sudah bisa belum mengangkat kepala, menggerakkan kepala ini kan sampai usia 5 atau 6 tahun kalau nggak salah kuping itu ada semua. Nanti dibaca perkembangan di situ ya. Kalau ada yang tidak, itu yang kita diskusikan dengan bidan atau dokter. Ini sampai usia 1 tahun. Ini sama, ini sampai usia 3 tahun. Kemudiannya ini pola asuh yang baik ya, penuh kasih sayang, tidak membentak, memberikan pujian dan memberikan contoh yang baik. Pernah nggak sih orang tua nyuruh anaknya mandi tapi orang tuanya belum mandi? Sering. Mandi deh, dia belum mandi. Harus berikan contoh yang baik. Sederhananya kita mengajari anak itu adalah peniru yang belum. Gimana kalau yang dicontoh tidak baik, ya dia melakukan hal yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau memberikan contoh yang baik, maka anak akan mencontoh yang baik. Anak itu mengkopi orang tuanya kok. Seperti itu. Ya. Ini 3-6 tahun. Ini yang mau saya bilang. Kalau penggunaan Huawei atau gadget pada anak di atas 4 bulan ya. Nah, dan ada yang bilang tadi sampai 3 tahun masih sama maksimal. Batasi penggunaan tidak lebih dari 1 jam per hari. Hanya menjadi konten video yang berkualitas untuk anak. Ketiga, hendaknya dimainkan bersama atau didampingi. Seringnya dilepas soalnya. Saya punya perbandingan, ponakan saya itu saat HP-nya diambil ngamuk ya. Anak saya sudah mulai itu. Kalau nonton saya dampingi, tapi kalau saya panggil dia udah enggak nengok, tak matiin. Habis itu dia bisa konsentrasi lagi, nggak ada mulai lagi. Anak kalau sudah fokus sama blue light atau sinar biru pada HP itu dia udah nggak bisa konsentrasi dan akibatnya takut. Nek dia ngomongnya ngeyel nanti. Itu karena konsentrasinya sudah hilang. Dia mau sesuai dengan apa yang dia ngomong. Rata-rata YouTube efek sampingnya, YouTube ya, efek samping dari TV, HP, ataupun monitor seperti ini. Kita baca di HP ini jauh lebih males, sukanya nonton. Padahal cahaya seperti ini bisa bikin kita lelah, kemudian bisa juga bikin kita bencong. Tidurnya kemalaman dia benda. Ya, dengan menggunakan gawai selama proses makan. Ini kuping sudah dari kementerian sudah menuliskan penggunaan gawai selama proses makan 1 jam sebelum tidur itu tidak boleh. Padahal ini yang paling sering dilakukan kan? 1 jam sebelum makan atau sementara makan dikasih HP. Oke. Kemudian jangan menggunakan ini hanya untuk menenangkan perilaku anak. Tapi ini cara paling instan sebenarnya. Benar nggak? Tapi itu dilarang ya. Kembali lagi ke orang tuanya, anaknya mau seperti apa, ya. Terus, berikan gizi yang seimbang, nasi eksklusif dan gula, yang kreasi, bahan kamar yang kreasi, protein hewani nanti. Ya, ini 1000 HPK boleh period karena kemarin di posyandu. Jika anak dengan 1000 HPK mengalami kekurangan nutrisi, mereka akan mengalami hambatan pertumbuhan. Jadi pertama adalah faktor nutrisi. Hambatan pertumbuhan di bawah 5 tahun biasanya karena faktor nutrisi. Jadi tadi kalau misalnya kita melihat anak-anak berat badannya kurang, kita lihat kualitas. Misalnya kualitasnya makannya yang coklat bening-bening, udah nggak naik berarti kecuali diganti kaldu atau santan.
sadar dan kognitifnya. Jadi pernah lihat TikTok yang 5 tambah 5 dan anak nggak tahu? Nah, ini gangguan nutrisi misalnya. 2 kali 5 berapa? Nutrisinya nggak bagus. Ini faktor nutrisinya nggak bagus. Nah, sudah terpapar gadget juga dari awal dari kecil. Ya. Terus, nah kalau itu masalah reproduksi dan sampai sana. Untuk mencegah malnutrisi ini hendaknya juga intervensi sejak awal kehidupan. Ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa energi hewani yang cukup dan kurangnya anti nutrisi. Nanti kita lihat anti nutrisi itu kayak apa. Terus lemak itu nggak boleh kurang dari 25%. Nah, ada namanya stunted. Nah, kalau stunted atau perawakannya pendek, pernah tahu ya anak-anak kesempatan anak yang lain dia tingginya nggak sama misalnya. Kita lihat apakah cukup energi, bagaimana protein hewaninya, apakah cukup mikronutrien, tidak perlu banyak nutrisi, apakah cukup 4 macam makanan setiap kali makan. Ini nggak perlu makan tuh sayurnya ada wortelnya, ada brokolinya, ada satu aja. Karena apa? Rekomendasinya ini kalau misalnya ini karena usianya kemarin posyandu ya, ini kalorinya makin tinggi meningkat sejalannya umur. Jadi jangan berikan anak dengan porsi yang sama di usia yang sama, di usia yang berbeda. Makin tambah umur, naik porsinya seperti itu. Ya, karena kalorinya makin naik, anak makin aktif. Air itu nggak sampai 1 liter per hari, dia hanya dipakai untuk dorong makanan. Oke? Protein 10% total dari energi. Dan ini hitungannya 1,1 gram per kilogram berat badan anak per hari. Jadi kalau berat badan anak naik, proteinnya naik. Misalnya ayamnya dulu 1/4. Nah, menaik umurnya jadinya 1/2 seperti itu. Jadi jumlah proteinnya bertambah sesuai dengan berat badan anak. Sama juga dengan nasi. Ya. Serat itu cuma 10 gram per hari. Punya timbangan untuk makan. Ini tidak per kali per kilogram berat badan enggak. Jadi artinya apa? Semakin bertambah usianya anak, tidak perlu sayurnya ditambahin. Oke? Tidak per kilogram berat badan. Kalau serat makanya fiber ini kayak sayur-sayuran, tidak perlu dihabisin. Tapi kalau dewasa, makin banyak serat supaya kurus kan, supaya bisa BAB kan. Masa anak disuruh BAB terus? Terus ini adalah mineral-mineral yang dibutuhkan. Ini ada pada makanan, tapi orang tuanya maunya instan. Biasanya dikasih multivitamin. Dok, menambah nafsu makan dok. Padahal ini ada di makanan. Padahal isinya vitamin ini benar ya. Nah, ini ada di buah, ada di mana ya. Jadi vitamin itu jika dibutuhkan, dan itu dikonsultasikan dengan dokter. Oke, apakah harus diberikan lemak atau minyak? Karena berkaitan dengan 1 gram minyak itu masihlah 9 kalori. Sedangkan 1 gram nasi itu cuma 4 kalorinya. Jadi kalau anak mau gemuk, ngapain minyak? Misalnya oil, misalnya ngapain minyak goreng, misalnya dibuat dalam bentuk nasi goreng, mie goreng, keju, seperti itu kan kandungan-kandungannya tinggi. Jangan sosis ya, sosis kandungannya tuh ultra food, jadi tidak sehat ya. Terus lemak asam esensial ini juga dibutuhkan. Minyak itu juga membawa vitamin ini. Jadi dikasih vitamin, tetapi nggak ada lemaknya di dalam tubuh aja.
seperti itu, nggak ada pengangkutnya. Ini yang menyebabkan menyebabkan makanan jadi lebih enak, ya. Meningkatkan energi tanpa menambah volume. Jadi gini, kadang-kadang ibu yang ditambahin nasinya, karena menambahkan volume nasi ini banyak, padahal minyak aja nggak kenyang, nggak bikin kenyang, nggak nambahin volume, tapi energinya lebih kalori. Kalori itu adalah satuan dari energi dari karbohidrat atau nasi. Terus, nah misalnya nasi putih piring dijadikan nasi goreng atau piring, tapi nilai gizinya nasi goreng lebih tinggi daripada nasi putih, gitu ya. Kenapa harus hewani dan susu? Karena kandungan protein dan vitamin lebih besar, mengandung asam lemak esensial, terus omega 3 ini di fatty fish, atau ikan, dan sumber-sumber binatang lainnya. Omega 6 ada di daging, telur, ya. Jadi paling sederhana ya, telur ini, ya, nggak mahal-mahal kan. Nah, kenapa harus rendah anti nutrisi? Nggak butuh. Yang anti nutrisi itu orang tua. Anti nutrisi itu seperti apa sih? Anak-anak itu belum perlu banyak porsi. Kedelai, gandum, siapa yang sering ngasih kan? Ayo, anak saya biasanya kalau makan maunya teh. Ya, teh itu mengandung fitat. Ini menghambat penyerapan besi, sehingga kalau anak makan besi, ini kayak makan besi. Makan makanan yang mengandung zat besi tidak terserap karena diganggu oleh fitat. Fitat ini mengikat besi, sehingga besinya tidak terserap, anak jadi anemia. Anemia defisiensi besi, anemia kekurangan zat besi karena minumnya teh. Kalau anak jadi anemia, anaknya lemes. Kalau anak anemia, anaknya nggak konsentrasi belajar, seperti itu. Nggak konsentrasi belajar, kognisinya turun, gitu ya. Terus ini bisa dianjurkan makanan itu adalah buah-buah yang mengandung vitamin C, karena vitamin C itu meningkatkan absorpsi besi, ya, dari makanan tadi. Kalau mau dikasih sayur, ada zat besi dalam sayur bayam, akan diikat oleh jeruk. Sederhananya gitu. Oke? Bisa dipahami? Ya. Ini beda manfaat makanan untuk anak dan dewasa. Coba dibaca-baca dulu. Kira-kira sama atau beda makanan anak sama dewasa? Sama atau beda? Kebutuhan per hari segini ya, dewasa ya. Apakah per kilogram berat badan? Enggak. Yang dipakai pada anak orang dewasa itu hanya untuk melakukan aktivitas, sedangkan anak-anak membutuhkan kalori itu untuk tumbuh kembang. Apakah orang tua mau bertumbuh lagi? Malah nyari kurus dong. Aku biasanya yoga, pilates, gitu kan. Ya, ada nih yang mendapatkan. Ya. Jadi, orang dewasa itu biasanya tidak boleh tumbuh. Makanya biasanya serat matcha gitu nanti minumnya, gitu kan. Teh ocha, itu kan nanti nutrisinya tinggi. Iya. Ya, jangan anak-anak nggak boleh diet. Sebenarnya definisi diet itu artinya makan. Dietnya apa? Makannya apa? Jadi diet itu bukan artinya tidak mengurangi makan, itu bukan. Aku mau diet, aku mau makan itu sebenarnya. Artinya salah arti itu sebenarnya. Ya. Anak perlu mendapat makanan dengan energi, protein, mikronutrien yang tinggi atau berkualitas, ya. Stunting pada anak di bawah 5 tahun 50% terjadi sampai dengan usia 2 tahun. Misalnya bayi atau anak mendapatkan IPASI,
biasanya kasih telat negara atau kasih kualitas. Nah, kadang kita memperkenalkan pemberian anak isi piring itu ada di depan tuh gambarnya. Jadi itu piring di kotaknya 4 kuadrannya hampir sama. Sayur itu presentasinya besarnya hampir sama dengan nasi toppingnya isi piring itu. Hanya diperbaiki. Imunisasi perlu, ini support. Banyak yang nanti imunisasi memang sebenarnya itu pilihan, tapi kalau menurut saya harus dilakukan. Pasien saya ada yang campak, belum imunisasi campak. Jadi pada imunisasi hanya sifatnya atau bukan risiko kejadian bertambah beratnya suatu penyakit. Kalau kejam, kalau demam bisa sampai kejam, anak-anak di bawah 5 tahun. Kalau belum imunisasi, itu bisa komplikasinya macam-macam. Ya, ternyata kejamnya karena meningitis, itu infeksi dan lain-lain, risikonya lebih berat. Terus lengkapi sesuai jadwal. Sebenarnya jadwal imunisasi itu sudah ada, tapi kalau telat gimana dok? Tidak apa-apa. Dalam artian kalau misalnya batuk, pilek, diare, berat seperti itu, kita ada namanya catch up. Catch up itu mengejar dengan kita. Ya. Tanda bahaya pertumbuhan, BP tidak naik, anak sangat itu satu suku, sering sakit, langsung makan. Terus tanda keterlambatan perkembangan, usia 9 bulan belum bisa duduk, kemudian belum bisa jalan usia 18 bulan, terus belum bisa bicara usia 2 tahun. Bahkan ada yang 3 tahun belum bisa memakai kasar. Seperti itu. Peran orang tua adalah memberikan visi, memberikan stimulasi, memantau rutin perkembangan, dan datang ke tenaga kesehatan. Jadi nggak hanya ibu, bapak boleh ngantar ke puskesmas, karena sering yang datang nanti mbaknya, putihnya yang datang, tantenya yang datang, yang tidak satu rumah, ya. Jadi kesimpulannya tumbuh kembang yang optimal itu mulai dari rumah, bukan mulai dari sekolah. Jadi anak bisa baca tulis sebenarnya dari rumah, bukan di sekolah. Di sekolah itu cuma berapa jam sih? Paling TK itu berapa lama? Pagi sampai jam 3 jam. 24 jam cuma diambil 3 jam di sekolah. Anak bisa baca tulis misalnya. Yakin? Sisanya di rumah. Jadi berikanlah anak-anak mainan ataupun buku yang stimulus seperti itu. Ya. Pantau rutin setiap bulan dan stimulasi isi dan memberikan kasih sayang. Ya. Terus kasih sayang ini ada 4 ya. Ada yang otoriter. Otoriter itu pokoknya orang tua paling benar. Anak itu paling salah. Ada kayak gitu. Nah, mungkin misalnya kalau kita istilahnya orang tua yang didikannya VOC, ya. Terus ada yang demokratis. Demokratis itu adalah memberikan contoh bersama, anaknya dilibatkan berkolaborasi, ya. Jadi, ayo bapaknya mandi, anaknya yang cowok diajak ikut mandi, makan diajak makan, ya. Itu yang paling ideal. Ada yang membiarkan istilahnya. Jadi anaknya lari-lari, main pisau, main banana, pesawat, atau main STS tidak apa membiarkan, permisif. Semuanya diizinin. Nah, itu juga akan mengganggu perkembangannya nanti. Jadi anaknya jadinya kalau misalnya nggak dikasih sesuai dengan orang tuanya, di sekolah guru-gurunya izinin, kamu
kadang-kadang anak bisa bicara karena ada bilingual di dalam keluarga, dua bahasa. Ada mamanya biar keren pakai bahasa Inggris, bapaknya pakai bahasa Indonesia, neneknya bahasa Jawa. Cek anaknya bingung bahasanya apa jadinya. Karena pernah terjadi waktu saya masih pendidikan, anaknya nggak ngerti cuci tangan. Karena di rumah taunya kan your boss, disuruh cuci tangan, ini anaknya belum bisa beda bahasanya. Jadi bilingual, jadi tidak ada kesamaan bahasa di dalam keluarga. Itu juga bisa menyebabkan anak-anak penambatan senjata. Oke, jadi anak yang sehat adalah investasi masa depan. Sebenarnya masih ada Ustaz atau hanya jawab aja?